Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Afifatus Sa'diyah, salah satu anggota kelas A di judul Proposal Bisnis Art Barbelis. Dan ada teman-teman saya, ada Nerina Nuraini, ada Lucy Sawitri, dan Wahyu Megawati. Nah, sebelum masuk ke proposal, apa sih yang mendasari atau apa yang melatar belakangi kami mengambil tema ini pada proposal kali ini? Baik, dari masa ke masa kebutuhan manusia itu semakin bertambah. Nah, sisa dari kebutuhan tersebut menjadi limbah dan biasa disebut dengan sampah. Sampah sesuatu yang kecil, namun ketika dibiarkan, maka akan menjadi besar atau tumpukan-tumpukan sampah yang menghasilkan udara tidak segar. Nah, dari dampak tersebut bisa kita katakan itu adalah dampak negatif karena memang ketidaktahuan atau sengaja dari kita itu memang membuang sampah itu di tempat-tempat memang benar adanya, memang terlihat, namun memang orang lain itu menganggapnya hal biasa. Sampah berserakan itu hal biasa, namun ketika sampah tersebut sudah menggunung, nah itu akan mencemari polusi kita itu sendiri. Oleh karena itu, kenapa ada himbauan buanglah sampah pada tempatnya. Namun walaupun ada himbauan seperti itu, tetap saja kita masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Bahkan sampah memang benar-benar yang tidak mudah atau bahkan sulit untuk terurai itu berserakan. Nah, itulah menghasilkan udara yang kurang segar untuk kehidupan kita sendiri. Dari dampak negatif itu dapat kita ubah menjadi dampak positif. Kenapa bisa? Nah, ini caranya. Kita bisa menginovasikan, kita bisa membuat sesuatu yang negatif tersebut dapat bernilai positif. Dengan apa? Kita menginovasikan. Sampah itu ada memang beberapa kriteria atau bahan yang bisa kita daur ulang, bisa kita manfaatkan kembali, sebagai kita juga memunculkan kreativitas, inovasi, bahkan itu dapat bernilai jual dan itu dapat bisa memenuhi atau menambah kebutuhan kita. Ya, walaupun memang ketika kita baru pemula membuatnya, ya setidaknya dapat menambah-nambah untuk ekonomi kita. Nah, salah satu sampah atau beberapa sampah yang sulit atau bahkan tidak mudah terurai itu adalah seperti kaca, atau pecahan kaca, atau memang sengaja dibuang begitu saja jadi tidak mudah terurai dengan tanah. Ada juga kaleng-kalengan, ada juga kardus. Nah, kardus di sini memang ada beberapa tipe. Ada tipe yang ketika kena air ia akan mudah menyatu dengan tanah, namun ada juga tipe kardus yang memang dirancang atau memang sengaja diproduksi tahan air, jadi itu tidak mudah terurai dengan tanah. Ada juga seperti kain atau bekas-bekas kain itu ketika tidak dipakai lagi, biasa disebut dengan kain perca. Nah, itu dibuang begitu saja tanpa dibakar atau ditanam. Ditanam pun itu masih membutuhkan waktu untuk penguraian. Nah, bagaimana kita membuat sesuatu dari hal-hal tersebut, dari sampah tersebut yang masih bisa kita inovasikan lagi. Nah, dengan cara kita menginovasikan sampah-sampah tersebut ke kreativitas. Nah, selain dari itu, kita dapat memunculkan kreativitas kita dan kita juga dapat menjualnya, dan itu ketika itu berharga, itu akan dapat nilai jual dan itu kita juga yang mendapatkan nilai jual tersebut. Nah, di sini kami coba atau akan membuat produk yang akan membuat sampah tersebut menjadi bernilai jual. Nah, di sini kami menamakannya sebagai Art Barbelis. Apa itu Art Barbelis? Yaitu seni barang bekas bernilai jual ekonomis. Nah, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Produk Art Barbelis ini pada dasarnya mendaur ulang barang bekas atau sampah
menjadi barang-barang yang memiliki nilai jual. Akan tetapi, hanya sedikit orang yang memperhatikan kreativitas dan keunikan dari produk yang dihasilkan. Hal ini menjadi peluang bagus bagi kami untuk memulai bisnis dengan melakukan inovasi-inovasi baru, unik, kreatif yang sehingga menarik minat konsumen. Saat ini masyarakat memiliki tingkat kemalasan yang tinggi, sehingga mereka mencari produk yang praktis. Dengan begitu, kami memanfaatkan hal tersebut untuk dijadikan sebagai peluang bisnis kami. Tahap pemasaran. Di sini saya akan menyampaikan 3 metode yang akan kami gunakan dalam pemasaran produk. Yang pertama, pemasaran melalui media online. Di sini kami akan menggunakan WA, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Yang kedua, pemasaran melalui media massa. Di sini kami akan menggunakan poster, pamflet, kemudian kami akan menyebarkannya kepada khalayak umum. Yang ketiga, pemasaran melalui transaksi langsung. Pemasaran ini bisa melalui face to face antara penjual dan pembeli. Biasanya produk ini dijual dengan cara membuka toko atau menitipkan produk kepada toko lain. Tahap produksi. Sebagai contoh, kelompok kami akan membuat kotak kado dari karton bekas. Untuk alat dan bahannya yaitu pensil, lem, kertas kado, karton bekas, gunting, dan penggaris. Cara pembuatannya, yang pertama yaitu membuat pola di kertas karton sesuai ukuran yang diinginkan menggunakan pensil dengan penggaris agar lurus. Setelah selesai membuat pola, selanjutnya gunting pola tersebut. Setelah karton digunting, letakkan pola dari kertas karton tersebut di atas kertas kado. Kemudian potong kertas kado sesuai pola, namun dilebihkan kurang lebih 1 cm agar mudah dalam pengeleman. Selanjutnya lipat dan tempel karton sesuai pola yang digambar. Yang terakhir, kita dapat membuat tutupnya namun dengan ukuran yang sedikit lebih lebar agar tutupnya bisa digunakan. Anggaran biaya kelompok kami, jenis pengeluaran dari peralatan penunjang sebesar 25.000, bahan habis pakai 25.000, dan lain-lain sebagai biaya yang tidak terduga 10.000 dengan jumlah total 60.000. Dengan bahan tersebut dapat menghasilkan 4 biji kotak kado. Modal awal yang digunakan yaitu 60.000. Harga kotak kado per biji akan dijual dengan harga 17.000. Pendapatan yaitu 17.000 dikali 4 sama dengan 68.000. Jadi keuntungan yang didapat dari kelompok kami sebesar 8.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.